Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah khalaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah tak henti-hentinya kita panjatkan. Allah pun masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, yang insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang kisah Syu'aib alaihissalam qaumihi, yaitu kisahnya Nabi Syu'aib alaihissalam beserta kaumnya. Nabi Syu'aib ini adalah merupakan nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Madyan. Madyan ini adalah merupakan sebuah wilayah, sebuah kota yang ada di daerah Man'an, perbatasan Syam, berbatasan langsung dengan Hijaz. Arsalahullahu ta'ala rasulahu Syu'aiban ila Madyan, wa hadhil kalimah tutlaqu 'alal qabilah wa 'alal madinah wa hiya allati bi qurbi Ma'an min tariqi Hijaz. Jadi dia ada di sekitar yang berbatasan langsung dengan Hijaz. Ini Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib ini ya masih ada keturunan dari Nabi Yakub. Ada juga masih ada keturunan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan istrinya Nabi Syu'aib masih ada keturunan juga, ya, terus sampai ke atas, ya, dia nyambung dengan Nabi Lut alaihissalam. Madyan ini adalah merupakan nama nenek moyang mereka, ya, sehingga dijadikan sebuah wilayah, sebuah negara. Namanya Madyan. Bani Madyan bin Ibrahim al-Khalil. Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Dan mata pencaharian masyarakat Madyan itu rata-rata atau mayoritas adalah perdagangan. Ya, mereka itu adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah perdagangan, bisnis. Makanya karena mata pencahariannya adalah perdagangan, salah satu tradisi mereka itu adalah mengurangi takaran. Jadi ayat tentang wailul lil mutaffif alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza awazanuhum yuhsirun, salah satunya adalah kebiasaan kaumnya Nabi Syu'aib. Jadi kalau dia beli ke orang, dia minta dicukupkan bahkan dilebihkan. Kalau dia ngejual ke orang, dia kurangin. Dan parahnya lagi, mereka bisa ngurangin timbangan dan mereka bisa mendapatkan timbangan dan takaran lebih besar atau cukup. Itu bukan dianggap sebagai kejahatan, tapi itu dianggap sebagai kecerdasan mereka di dalam berjualan. Ini repot kayaknya gitu ya. Kira-kira kalau ada orang gitu loh, ya, dia berbuat jahat tapi dia tidak sadar kalau itu jahat gitu loh. Ya,
Ibaratnya misalkan ada anggota dewan DPR misalkan ya, tiba-tiba pas dia pagi-pagi masuk ke kantornya, buka lacinya, ada amplop coklat misalkan tebal, isinya dolar doang ya, kemudian ada tulisan tolong undang-undang tentang itu dilolosin. Dia nganggap amplop coklat itu min haitsu la yahtasib gitu loh. Nah, ibaratnya kayak gitu loh ya. Wah, ini kayaknya saya baru datang padahal saya sholat duha baru 4 rakaat, gimana kalau 8 rakaat gitu loh. Pas dia buka amplop coklatnya itu 4 miliar misalkan ya, 4 miliar isinya, kemudian dia mengatakan wah ini rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka, padahal ada pesan dari amplop itu tolong golkan undang-undang ini misalnya. Ini repotnya kan kayak begitu. Nah, bangsa Madian ini begitu. Jadi mereka mengurangi timbangan, mereka mengulangi takaran, tapi mereka tidak tahu kalau misalkan itu adalah merupakan apa? Kejahatan. Itu kecurangan, itu kezoliman. Itu tidak tahu mereka kalau itu perlakuan seperti itu. Makanya ketika Nabi Shu'aib itu menyadarkan mereka tentang itu, ya, mereka akhirnya membantah terhadap ajakan Nabi Shu'aib. Apakah kau mau merubah, mau ganggu cara bisnis kami ini? Yang ini adalah bagian daripada kecerdasan kami, kecerdikan kami di dalam berbisnis, sehingga kami menjadi kaya, menjadi bisnis kami seperti ini. Kaum Madian, kaumnya Nabi Shu'aib, mereka pedagang, maka mereka biasanya suka ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Kalau bahasa kitanya ya mengurangi spesifikasi dari yang ditentukan. Aspal itu harusnya tebalnya misalkan 10 cm gitu loh, kemudian spesifikasinya dikurangi 2 cm jadi 8 cm. Nah, ini namanya al-mutaffifin juga namanya. Mau ngecor misalkan, coran itu harusnya tebalnya 12 cm, dia kurangin ya, dia kurangin menjadi 10 cm, 2 cm. 2 cm kan kalau kali 1 kilo kan lumayan gitu. Berapa duit kira-kira kan seperti itu. Nimbang misalkan harusnya 1 kilo dikurangin 2 on misalkan. Makanya kalau letteran kadang-kadang enggak rata, ada yang ditonjolkan ke depan. Letteran itu letteran nih, di sininya di bawahnya apa? Agak nekuk gitu, agak tonjol ke depan, kurangin. Jadi ini berbahaya. Ini adalah merupakan kerusakan dalam bisnis itu disebabkan karena ini. Nah, masyarakat Madian, kaumnya Nabi Shu'aib ini salah satu tradisi dan kebiasaannya begitu. Makanya mereka dibinasakan oleh Allah, bisnisnya tidak diberkahkan oleh Allah. Ini karakter pertama masyarakat Madian. Padahal kan bisnis itu termasuk perbuatan mulia dalam Islam ya. Makanya Allah banyak mengistilahkan transaksi antara Allah dengan hambanya itu diungkapkan dengan sering dengan kata-kata tijarah. Ya, sering diungkapkan dengan kata-kata tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tijarah. Atau bahkan di ayat yang lain wa tijaratun lan tabur. Ya, bisnis yang tidak akan pernah merugi dan sebagainya. Jadi banyak, kenapa Allah banyak menggunakan istilah tijarah terkait dengan hubungan antara Allah dengan hambanya? Banyak maknanya di situ yang disebut, yang diungkap oleh para ulama. Salah satunya adalah manusia itu adalah yang tidak akan lepas dari transaksi. Yang namanya transaksi, manusia itu harus untung rugi gitu. Makanya kata Imam Ghazali, ibadahnya manusia itu motivasinya dibagi 3 gitu. Ada motivasi ibadahnya budak. Kenapa kamu sholat takut neraka? Kenapa kamu enggak sholat Kenapa kamu sholat kalau enggak sholat takut neraka? Ya, takut terus bawaannya. Kata Imam Ghazali itu ibadahnya budak katanya. Baguslah. Ada juga ibadahnya ibadah para pedagang. Kalau bab ibadah yang ditanya pertama adalah untung rugi terus. Kalau ditanya mau ngaji enggak? Kira-kira untungnya apa nih? Ya, sholat subuh enggak? Kira-kira untungnya apa? Makanya banyak ibadah-ibadah yang diungkapkan tentang pahalanya banyak. Jadi dia pokoknya kalau ada pahalanya gede, pahalanya semangat dia. Nah, ini ibadahnya para pedagang kata Imam Ghazali. Ada juga ibadahnya orang tua.
seperti hubungan kepada anak. Orang tua itu transaksi dengan anaknya bukan transaksi takut, bukan transaksi untung rugi, tapi transaksi interaksi orang tua dengan anak adalah interaksi karena cinta. Karena cinta. Makanya orang tua itu bertahan, anaknya bandel, anaknya apa, terus tetap berbuat baik, tetap diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena interaksi antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anaknya adalah interaksi yang didorong karena apa? Karena cinta. Makanya kalau misalkan kita itu harus ningkatnya ke sana, ya dari motivasi budak, motivasi pedagang, kita harus naik ibadah kepada Allah itu karena apa? Karena cinta kita kepada Allah. Kalau sudah cinta, kata anak muda yang sedang jatuh cinta, kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat, katanya gitu. Saya juga belum ngerasain gitu loh ya. Makanya kalau sudah karena cinta, ibadah itu nikmat, Pak. Kalau sudah karena cinta, ibadah itu Masya Allah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ibadah kepada Allah karena cinta. Ini nanti kita mustafadnya, hikmahnya nanti kita bahas. Ya, itu kaumnya Nabi Shu'aib ya. Mereka adalah kaum yang rata-rata mata pencahariannya adalah berdagang. Tapi sayang, dagang mereka adalah dagang yang penuh dengan kecurangan. Yang berbisnis, bisnisnya penuh dengan kecurangan. Makanya pembisnis yang jujur itu, pembisnis yang amanah itu, dia adalah dijamin oleh Allah kan masuk surga dengan para nabi, dengan para suhada dan orang-orang jujur. At-tajirus saduq ya ma'al anbiya'i was-siddiqin was-suhada. Ya. Seorang pembisnis yang jujur, yang amanah, dia akan bersama dengan para nabi, ya, orang-orang yang benar dan juga para suhada nanti di surganya. Masya Allah, karena berat ya untuk bisa jujur di dalam berbisnis itu. Nah terus yang kedua, masyarakat Madian ini juga mereka sebagian lagi berprofesi sebagai petani, berprofesinya sebagai petani, jadi pedagang dan petani. Memang banyaknya mata pencaharian pada zaman-zaman dulu kan itu perdagangan, pertanian, peternakan gitu ya. Jadi gitu, petani. Tetapi ketika mereka pun bertani, mereka bertani dengan cara merusak gitu. Bahasa kitanya kalau apa, nggak memperhatikan lingkungan sekitar gitu, perairannya, apanya, semuanya pokoknya merusak. Ya, tidak memperhatikan tentang tanahnya, lingkungan sekitarnya, apanya. Bahkan kadang-kadang tanah orang diambil gitu. Padahal itu tanah orang kalau diambil itu kan di atasnya cuma 1 jengkal, tapi di bawahnya kan 7 lapis gitu loh. Yang itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah amat sangat berat. Merusak mereka. Sedangkan pertanian juga adalah merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia dalam Islam. Makanya kita bisa makan beras, bisa makan buah-buahan. Ini kan dari petani, ya dari petani. Ya dari petani itulah kemudian kita bisa menikmati itu. Dan itu adalah pekerjaan mulia. Bahkan dalam hadis sebaik-baik pekerjaan itu adalah hasil daripada usaha tangannya sendiri. Makanya petani itu hasil usaha tangannya sendiri. Ya, Nabiullah Ayub ya, Daud ya, rata-rata mereka menikmati dari apa yang mereka nikmati itu hasil usaha dari tangannya sendiri. Nah, jadi ini mata pencahariannya. Tapi karakter kaum Shu'aib ini, kaumnya Nabi Shu'aib, kaum Madian ini, mereka punya karakter tadi. Satu, suka mengurangi timbangan. Ya, di dalam surat yang ke-7 ayat 85, 86 itu dijelaskan paling tidak ada 5 lah ya. 5 keburukan kebiasaan kaum Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Apa yang pertama, qad ja'atkum baitum fa'auful kaila wal mizan. Nabi Shu'aib memerintahkan mereka agar senantiasa, dakwahnya Nabi Shu'aib pun terkait dengan itu. Jadi bukan hanya menyuruh mereka untuk menyembah kepada Allah ya, tetapi
mereka juga diperintahkan oleh Nabi Syuaib, dilarang untuk senantiasa berlaku curang dalam masalah bisnis. Fa'auful kaila wal mizan. Ya, kata Nabi Syuaib, penuhi, sempurnakan takaran, sempurnakan timbangan, jangan kau kurangi. Yang kedua, wala tabkhusun nasa atsya'ahum, jangan pernah merugikan manusia. Ya, jangan pernah merugikan orang lain, jangan pernah merugikan manusia yang lain. Nggak boleh kita merugikan orang lain. Makanya hidup itu nggak boleh merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan kita berbuat jahat. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan kita mengambil. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Kan hidup kan begitu. Ya, surat yang ke-28 Al-Qasas ayat yang ke-77 kan itu prinsip hidup tuh. Jadi prinsip hidup supaya kita hidup on the track, supaya hidup kita lurus, Allah berikan gambaran di dalam Quran surat 28 ayat 77. Jadi hidup itu begitu, jangan buat kerugian orang lain. Ya, kalau kita tidak bisa memberi untung, jangan buat rugi. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan menyakiti. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan mencelakakan gitu. Itu kan prinsip hidup seperti itu. Wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi. Jadi begitu hidup itu. Fima atakallah darul akhirah, satu, berorientasi akhirat. Yang kedua, karena kita hidup di dunia, jangan lupakan dunia. Tapi hanya sekedar jangan lupakan, ini menunjukkan dunia sebagai sarana. Yang ketiga, wa ahsin, berbuat baik, bukan karena kita ingin mendapatkan balasan dari kebaikan orang yang kita baikin, kama ahsanallahu ilaika, karena Allah yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, wala tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kan itu prinsip hidup, berorientasi akhirat, jadikan dunia sebagai sarana, senantiasa berbuat baik karena Allah yang berbuat baik kepada kita. Dan yang keempat, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Itu prinsip dalam kehidupan supaya kita senantiasa lurus dalam hidup ini. Nah, jadi begitu, jangan membuat kerugian. Ya, makanya sebaik-baik manusia adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Terus yang selanjutnya adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dan yang selanjutnya adalah jangan kalian merampok, jangan kalian membegal. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Ya, jadi jangan sampai kalian membegal orang. Taqudu bikulli sirat ini mereka duduk-duduk di jalan-jalan. Duduk di jalan itu apa? Satu, untuk membegal orang. Jadi orang kalau mau dagang dibegal di tengah jalan, diancam, kalau nggak diambil, kalau nggak diberikan hartanya dibunuh mereka. Atau membegal juga di jalan, duduk di jalan menghalangi orang mengikuti Syuaib. Jadi mereka itu bukan hanya menentang terhadap dakwahnya Nabi Syuaib, tapi mereka tongkrongin jalan-jalan yang arah ke Nabi Syuaib, arah ke rumah Syuaib, arah ke tempat Syuaib, dihalangi agar mereka tidak mengikuti terhadap Nabi Syuaib. Ini kan kacau sekali kayak begini perbuatannya. Bukan hanya dia yang nolak, tapi dia bahkan mencegah orang lain untuk mengikuti dakwahnya Nabi Syuaib. Masya Allah, ini kaum Madian ini kayak begini. Ya, jadi udah bebalnya udah sangat luar biasa. Mengurangi timbangan dan takaran, menyembah mereka kepada berhala, membuat rugi orang lain, membuat kerusakan di muka bumi, bahkan mereka biasa membegal orang di jalanan, merampok harta orang, diancam kalau tidak diberikan hartanya, bahkan diancam, bahkan kadang-kadang dibunuh. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah Allah mengutus seorang nabi yang mulia bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Wa ila madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ila akhiril ayat. Diutuslah Nabi Syuaib. Inilah sebetulnya ya misi
dari para nabi yang diutus kepada kaumnya dalam rangka untuk memperbaiki kondisi kaumnya. Inilah sebetulnya tugas mulia dari para dai, tugas mulia daripada dakwah. Jadi dakwah itu Pak, merubah manusia yang tadinya menyembah berhala menuju penyembahan kepada Allah. Dakwah itu adalah mengajak manusia dari keburukan kepada kebaikan. Dalam bahasa ayatnya namanya adalah minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Az-zulumat itu diungkapkan dengan kata jama, menunjukkan bahwa kegelapan itu amat sangat banyak. Kata Profesor Abdul Karim Zaidan, kegelapan itu bisa berarti kekufuran. Jadi ketika diungkapkan minaz-zulumati ilan nur, minal kufri ilal iman, dari kekufuran, kesyirikan kepada keimanan. Karena kekufuran adalah sumber kegelapan, kesyirikan itu sumber kegelapan. Makanya masyarakat Arab jahiliyah ketika sebelum diutus Nabi disebut dengan Arab yang jahiliyah, Arab yang gelap. Kenapa? Karena berada di dalam kekufuran, kemusyrikan. Itu adalah tugas da'i minaz-zulumati ilan nur, yang pertama mengeluarkan manusia dari kegelapan berbentuk kekufuran kepada cahaya. Makanya dalam teori tentang cahaya sebetulnya Pak, ya, dalam teori cahaya itu sebetulnya tidak ada istilah gelap. Tidak ada istilah gelap. Yang ada itu adalah kurangnya intensitas cahaya. Jadi gelap itu adalah untuk mendeskripsikan kurangnya cahaya. Saya tanya kira-kira Pak, definisi gelap apa kira-kira? Definisi gelap apa kira-kira? Apa yang disebut dengan gelap? Kurang cahaya sebetulnya. Kalau misalkan di luar gelap karena nggak ada cahaya malam, kalau di sini terang karena ada. Dan sejauh mana gelap dan terang itu sangat bergantung dengan apa? Intensitas cahaya. Jadi sebetulnya manusia itu tidak pernah mengalami kegelapan kalau ada apa? Ada cahaya. Nah, Islam itu disebut dengan cahaya. Islam itu disebut dengan hidayah. Islam itu, ilmu itu disebut dengan cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi gelapnya hidup kita bisa jadi karena kekurangan cahaya keimanan, kekurangan cahaya keilmuan. Karena banyaknya dosa dan kekufuran sehingga menyebabkan kita gelap. Makanya dalam perspektif Islam Pak, kalau ada orang bangkrut dari bisnisnya, ada orang terpuruk dari hidupnya, itu dalam Islam itu Pak, jangan menyalahkan kondisi di luar dulu. Jangan menyalahkan kondisi di luar dulu. Kalau dia bangkrut hidupnya, dia sulit hidupnya, dia gelap hidupnya, dia terpuruk hidupnya, maka yang pertama adalah jangan cari jalan keluar dulu, cari jalan ke dalam dulu, introspeksi diri. Makanya disebutnya dalam agama kita taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian ayat selanjutnya apa? Yauma yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi setelah kita mengalami taubat yang nasuha, perbanyak istighfar, dekati rumah-rumah ibadah, perbanyak kepada apa solusi di situ? Nuruhum yas'a baina aidi. Sedikit demi sedikit cahaya itu muncul, terang sampai dia berdoa kepada Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Makanya orang kalau sudah tobat seperti itu, dia tidak mau lagi balik kepada masa lalu yang penuh dengan kegelapan. Jadi bukan karena gelap, tapi karena apa? Sedikitnya cahaya. Jadi sekali lagi, kalau kita hidup mengalami kegelapan, keterpurukan, seorang pengusaha yang tadinya sukses kemudian dia bangkrut, introspeksi. Kegelapan berawal dari kurangnya cahaya. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya hidayah. Nah, jadi itu yang pertama.
Yang kedua, minaz zulumati ila nur juga adalah minal jahli ilal ilm, dari kebodohan kepada pengetahuan. Dari kebodohan kepada pengetahuan. Jadi kebodohan tentang agama juga menyebabkan kegelapan. Al-jahlu aniddin, kebodohan tentang agama juga adalah kegelapan. Dan juga yang ketiga adalah minal ma'asi, ya, ila ta'ah, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu juga adalah merupakan kegelapan. Maksiat menyebabkan kita gelap, ketaatan menjadi lampu penerang terhadap kegelapannya maksiat. Dan yang terakhir, zulumat juga, kegelapan juga bisa berarti adalah minaz zulmi ilal adil, dari kezoliman kepada keadilan. Dari kezoliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menuju keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada keadilan, ini juga adalah sumber kegelapan yang berujung kepada kerusakan dan kehancuran. Nah, ini makanya Nabi diutus kepada kaum yang seperti itu dalam rangka mengeluarkan mereka dari keterpurukan kegelapan menuju cahaya Islam. Diutuslah Nabi Shu'aib alaihissalam kepada kaum Madyan untuk mengibadah, untuk mengajari mereka, mendakwahi mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pertama, ajakan untuk menyembah Allah semata, tidak menyembah kepada yang lainnya. Yang kedua, Nabi Shu'aib pun mengajak kepada mereka untuk tidak lagi berlaku curang dalam, ya, bisnis, di dalam timbangan maupun di dalam takaran. Yang ketiga, Nabi Shu'aib kemudian mengajak mereka agar jangan merugikan manusia. Yang keempat, Nabi Shu'aib melarang mereka untuk berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah telah menjadikan bumi ini indah dan lain sebagainya. Dan yang kelima, Nabi Shu'aib mengajak mereka agar mereka tidak melakukan pembegalan, perampokan dan penghadangan di tengah jalan kepada orang-orang yang akan mengikuti ajaran Nabi Shu'aib, ajaran kebenaran. Nah, ini sedikit kronologis tentang kisah dari Nabi Shu'aib alaihissalam dan kaumnya, yaitu. Lalu apa hikmah daripada kisah dari Nabi Shu'aib dan kaumnya ini? Ma yustafadu min qissatu Shu'aib lidakwati wa du'at. Apa hikmah di balik kisah ini? Ya, seperti apa hikmahnya? Bagaimana hikmahnya? Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, pada waktu dan juga episode yang sama. Ya, jadi sampai sini dulu. Ya, ini adalah sedikit kronologis tentang Shu'aib dan kaumnya. Insya Allah nanti bagian yang kedua, ya, biasa kita akan bahas tentang ma yustafadu min qissati Shu'aib lidakwati wa du'at. Apa kira-kira hikmah, ya, di balik kisah Nabi Shu'aib dan kaumnya untuk dakwah dan juga para dai, ya, pada saat ini. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.